baju udah bagus. Bagus nggak Kak Caca? Bagus ya. Tapi aku mau jalan-jalan nggak bisa. Ke mall nggak boleh. Aduh, aku pengen main. Aku panggil Kak Alan aja deh. Kak Alan. Kak halo, Alan. Kak Sarah. Iya, nih lihat nih. Wah, baju Kak Sarah bagus. Tapi Kak, baju udah bagus nih. Rambut juga udah oke. Mau Itu ke bando mall? juga bagus. Iya, tapi mau ke mall nggak boleh. Nggak Mau- boleh, Kak. Iya, aku pengen jalan-jalan nih Kak. Jangan dulu, Kak. Soalnya lagi banyak virus. Iya sih, aku juga takut Kak, banyak virus. Apa? Piknik aja Kak. Kalau piknik di halaman rumah masih boleh nggak Kak? Kalau di halaman rumah masih boleh sih, Kak. Masih Kan boleh masih di rumah, Kak. Iya, nggak kemana-mana Kak. kemana-mana, Nah, Kak. kan Kak Alan juga bisa tuh ikut piknik sama Kak Caca. Terbang-terbang. Oke. Nah, tapi lihat deh Kak langitnya. Mendung enggak, panas juga enggak. enggak, Kak. Nanti kalau kita udah gelar tikernya buat Di- piknik, Iya. hujan. Gimana ya Kak ya? Daripada kita bingung untuk pikirin cuacanya Iya, hujan iya. atau panas, Kak. Iya. Mendingan kita puji-pujian dulu, Kak. Puji-pujian dulu ya Kak. Iya. Sambil kita lihat lagi ya nanti ya Kak ya cuacanya. Oke nggak nih buat piknik? Bener, Oke Kak. ya? Oke nggak Kak Caca? Oke, Oke, yuk kalau gitu kita mau ngapain nih Kak? Pujian apa Kak? Pujiannya ini, Kak, duduk, Iya, ada berdiri, berdiri terus berjalan, berjalan, sama menari, Kak. tapi duduk, berdiri, berjalan menari, senang nggak Kak? Oh, senang, Kak. Harus senang ya Kak. Kalau gitu kita mau nyanyi apa jadinya Kak? Duduk senang, berdiri senang. Oke, yuk Kak Caca, kita mulai Kak Caca. Duduk dulu ya Kak. Duduk dulu. Oke. Duduk senang, berdiri senang. Di mana-mana hatiku senang, oh sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berdiri senang, berdiri senang. Berjalan senang, Di mana-mana hatiku senang, oh sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. apalagi nih Kak? Berjalan lagi, Berjalan senang, senang, menari, menari senang, Di mana-mana hatiku senang, oh sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Udah nih, Kak. Udah apa? Tadi kita udah duduk, berdiri, duduk. berjalan, Udah seneng, Kak. menari, udah seneng Kak. Udah duduk, berdiri, berjalan, Terus sama menari tadi. iya. Aku udah seneng sih Kak sekarang Kak. Udah seneng, Kak. Udah seneng. Nah, kita mau ngapain lagi Terus Kak abis ini Kak? kita mau mau melanjutkan pujian. Oh, Tapi iya. sebelum melanjutkan pujian lagi, kita mau siap-siap berdoa dulu, Oh Kak. iya, kita harus berdoa dulu ya Kak Iya, ya. berdoa dulu, Oke, Kak. kalau gitu kita mau Kita mau nyanyi Jesus, Love Me. Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. With the one to
Kita lipat tangan, tutup mata, ikut Kak Alan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, Sebentar lagi kami ingin melanjutkan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak, aku punya ide Kak, biar kita tambah seneng Kak. Ya, Nih, aku mau ajak Kak Alan goyang-goyang. goyang-goyang. Iya, Lagunya kayak gimana tuh Kak? yang gini Kak nih gerakannya. Oh, Gini terus yang ada goyang-goyang. goyang-goyang itu Kak? Iya. Apa Tahu ya nggak, Kak? kira-kira Kak? Kak Caca tahu nggak? Kalau tahu langsung Kak dia mainin musiknya Kak. Nah, udah tahu kan Kak lagunya Kak? Udah tahu Kak? Yuk kita Biarpun mulai Kak. gunung-gunung beranjak. Iya benar. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. tak akan beranjak Kak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi Kak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Jadi Tuhan itu mengasihi kita nggak akan beranjak dan nggak akan bergoyang ya Kak. Iya, Kak. Tapi kasih Tuhan Selalu setia pada kita Kak. tetap ya Kak ya selalu tetap setia. pada kita Kak. Kalau gitu Kak Sarah juga mau terus seneng deh Kak, karena Tuhan aja mengasihi kita tetap ya Kak ya, nggak Iya. peduli apapun ya. Iya, Masa Kak. kita nggak boleh keluar aja sedih ya Kak Sedih, ya. Kita nggak harus tetap boleh gitu, bersyukur Kak. apapun situasinya Iya ya Kak. betul Kak. Kalau gitu sekarang Kak Sarah juga mau berdoa lagi deh Kak, karena kita udah mau mendengarkan Firman Tuhan Kak. firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, kami mau mengucap syukur dan terima kasih berterima kasih atas kasih atas kasih dan penyertaan-Mu penyertaan-Mu kepada kami. kepada kami. Tuhan, Tuhan, kami sudah memuji dan dan memuliakan memuliakan nama-Mu. nama-Mu. Biarlah Biarlah puji-pujian puji-pujian kami kami menjadi menjadi dupa yang harum dupa yang harum di hadapan-Mu. di hadapan. Dan sekarang Dan sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. firman Kau urapi kami cel yang akan menyampaikan firman-Mu. firman. Dan sekarang berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak Alan, Ya Kak Sarah, cuacanya gimana nih Kak? masih nggak menentu Kak. Iya ya. Masih panas nih Kak. Bentar lagi mau di sebelah situ ada. Oh iya, awannya udah agak gelap. mendung, Kak. Iya. Kalau gitu kita tanya Profesor Sani aja kali ya Kak ya? Betul Kak. Iya, Kita dia Profesor Sani Tanya dia aja. bisa melihat cuaca deh. Kak. Ya udah kalau gitu kita cari aja yuk Profesor Saninya ya. Iya Kak, yuk. Yuk. Ernabot, Bebek, Harbot. bebek, Kalau lihat schedule Prof, sudah 40 hari, hujan mestinya sudah nggak turun lagi. Coba kalian pastiin cuaca di luar sana. bebek, siap, Profesor. Saya mau lihat. Bebop. Bagaimana Ernabot, Harbot? Bebek, sudah tidak turun Sudah hujan, cerah. Profesor. Sudah cerah? Bebek, Oke, udah pasti ya. Nah, bebek, berarti Bebop. kalau menurut Prof, hujan sudah reda, berarti air bah juga mulai surut nih. Cuma nggak tahu surutnya sampai seberapa. bebek, siap. Bebop. Lalu Bebop. gimana nasib binatang-binatang itu ya? Bebek, saya tidak tahu, Profesor. Gimana Bebek. dengan keberadaan stok makanannya? Bebop. Bebop. Mereka kelaparan atau Bebop. Bebek, Harbot? bebek, bebek, Ernabot? bebek, Bebop. Gimana nasib Bebop. yang ada di dalam Bahtera? Bebop. bebek, Harbot? Bebop. Ernabot? bebek, Bebop. Harbot? bebek. Ernabot? Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak doakan kalian selalu yang terbaik ya. Oke, sekarang kita saat yang terindah mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau mendengarkan firman Tuhan berarti ada nggak yang boleh bercanda-bercanda, main-main, ngobrol? Nggak boleh ya. Oke, berarti sekarang kalian siapkan Alkitabnya di depan kalian, terus kunci mulutnya. Sekarang fokus sama kakak. Nah, ingat nggak? Minggu lalu ceritanya apa? Ayo. Bener. Tentang Nabi Nuh. Nah, sekarang kakak ingin melanjutkan ceritanya. Nah, tapi sebelum kakak lanjutkan ceritanya, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa yang selama ini, kalian kan pasti di rumah ya, udah sekolahnya online, terus habis itu nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa keluar-keluar, di rumah melu. Ada nggak yang, aduh kak, aku udah bosen nih kak, aku nggak bisa pergi, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ketemu temen, nggak bisa main-main sama teman-teman. Kalian udah ngeluh, ngedumel, sebel, pokoknya kamu udah bosen deh. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Coba kalian pikir-pikir. Iya ya, aku ada yang kayak gitu. Nah, justru kakak tanya lagi nih. Nah, ada nggak yang mengucap syukur tapi? Sekalian berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan aku perlindungan selama ini. Aku diberikan tubuh yang sehat. Wah, ada nggak yang begitu? Wah, kayaknya susah ya kak ya. Kan aku cuma di rumah doang kak, nggak bisa pergi, nggak bisa main, nggak bisa ketemu temen, bosen, nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan. Wah, nah, hari ini kakak ceritanya berhubungan dengan itu. Ada Nabi Nuh, dia tetap masih bisa memuji nama Tuhan dan mengucap syukur.
Padahal kalian tahu kan, seperti cerita minggu lalu, Nabi Nuh bersama dengan keluarganya, mereka ada di dalam bahtera. Mereka selamat dari air bah yang didatangkan oleh Tuhan. Nah, kakak lanjutin ya ceritanya ya. Nah, akhirnya Nabi Nuh dan keluarganya, istrinya, ketiga anaknya, terus sama ada 3 mantunya, mereka berada di dalam bahtera. Mereka terombang-ambing di tengah bumi yang sudah banjir besar adik-adik, seperti lautan, semua bumi tertutup dengan air. Akhirnya setelah beberapa lama, akhirnya Tuhan menghentikan hujannya adik-adik. Setelah hujan selama 40 hari, akhirnya hujannya berhenti. Tuhan menghentikan hujannya. Tapi airnya udah surut belum ya? Belum. Kalian tahu kan kalau banjir itu, wah banjir 2 hari aja airnya udah tinggi. Ini banjirnya 40 hari adik-adik. Wah, akhirnya tapi Tuhan baik, Tuhan menghentikan hujannya. Nah, sekarang tinggal sisa banjirnya. Api airnya masih menutupi bumi. Terus kemudian kalian tahu berapa lama adik-adik setelah Nuh menunggu di dalam bahtera, mereka diam di dalam bahtera, akhirnya setelah lewat 5 bulan, akhirnya airnya mulai sedikit demi sedikit menurun. Turun, sampai suatu ketika, tiba-tiba bahtera Nuh menabrak. Wah, bingung. Wah, kita nabrak apa nih? Wah, ternyata bahteranya Nuh menabrak pegunungan Ararat adik-adik. Wah, berarti kalian bayangin adik-adik ya. Banjirnya itu tinggi banget, menutupi bumi, sampai airnya sedikit menurun, sampai akhirnya baru kelihatan pegunungan. Baru kelihatan gunung adik-adik. Jadi masih tinggi banget, karena masih baru gunung doang yang kelihatan. Nah, akhirnya bahtera Nuh menabrak gunung dan akhirnya terdampar di situ, di pegunungan Ararat. Nah, kemudian Nuh bingung, wah ini kita udah bisa keluar belum ya? Nah, tapi kemudian Nuh ingat, oh iya, waktu pertama kali Tuhan yang membuka pintu bahtera. Berarti waktu nanti pada saat keluar juga harus menunggu perintah dari Tuhan. Nah, Tuhan yang membuka pintu bahtera, Tuhan yang menutup pintu bahtera, nanti Tuhan juga yang akan membuka pintu bahtera. Nah, berarti Nuh harus menunggu perintah dari Tuhan. Nah, karena semua bahteranya ketutup adik-adik, cuman ada 1 tingkap kelihatan di atas. Nah, kemudian akhirnya Nuh coba, kita pengen coba lihat nih, kira-kira keadaan luar seperti apa ya. Nah, akhirnya dia ambil burung gagak, terus kemudian dia ke atas, dia lempar burung gagak. Nah, burung gagaknya terbang. Nah, burung gagak itu kemudian dia bolak-balik pulang pergi, melihat keadaan di luar, balik lagi ke Nuh, pergi keluar lagi, sampai nanti airnya menjadi surut. Terus kemudian yang kedua, Nuh ngambil lagi. Dia ngambil seekor burung merpati. Nah, burung merpati ini dilempar keluar, dia terbang. Wah, dia muter-muter, terbang. Terus kemudian Nuh sambil nunggu di dalam bahtera dengan keluarganya. Tahu-tahu tiba-tiba si burung merpatinya balik lagi, adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa balik lagi? Karena ternyata di luar masih belum ada tempat untuk si burung merpati hinggap. Jadi pepohonan itu belum kelihatan adik-adik, masih tutup air. Jadi belum ada pepohonan yang bisa dihinggapi oleh si burung itu, si merpati itu. Akhirnya dia balik lagi ke Nuh lagi. Wah, oke. Berarti masih tinggi nih airnya nih. Nah, akhirnya Nuh nunggu lagi 7 hari. Wah, Nuh nunggu lagi dalam bahtera selama 7 hari. Coba kakak tanya dulu deh, kira-kira kalau kalian nunggu selama itu, bosan nggak adik-adik? Wah, kapan ya bisa keluar nih di dalam bahtera nih? Udah bosen nih kak, udah lama. Bisa nggak seperti Nuh? Nah, dia nunggu 7 hari, terus kemudian minggu depannya Nuh coba ngeluarin seekor burung merpati lagi. Dicoba lagi, keluar lagi. Nah, Nuh nunggu lagi. Nunggu. Terus, burung merpatinya balik. Tapi kali ini, baliknya dia membawa sehelai daun zaitun. Wah, di mulutnya bawa. Oh, ada sehelai daun zaitun. Tandanya apa adik-adik berarti? Wah, berarti airnya
sudah semakin menyusut karena pohonnya udah mulai kelihatan. Buktinya si burung merpati dia bisa ngambil daun zaitun itu. Ini berarti airnya udah semakin surut nih, kata Nuh. Oke. Terus Nuh kira-kira langsung keluar nggak? Belum. Dia tetap nunggu perintah dari Tuhan. Nuh adalah orang yang taat. Dia tetap nunggu perintah dari Tuhan. Terus kira-kira keluarganya yang lain, anak-anaknya, mantunya, istrinya, ada nggak yang udah mulai protes? Ayo dong, kita mau keluar dong, udah bosen nih. Nggak ada mereka. Mereka semua turut dengan perintah Tuhan. Mereka tetap mengucap syukur. Terus Nuh tunggu lagi, adik-adik. Selama 7 hari. Kita tunggu lagi deh, 7 hari. Kita lihat lagi. Terus kemudian setelah 7 hari, kemudian Nuh kembali mengeluarkan si burung merpati. Dia terbangin lagi burung merpatinya. Ditunggu sama Nuh. Ditunggu. Balik nggak kira-kira adik-adik? Kali ini ternyata si burung merpati tidak kembali. Nah, berarti tandanya apa tuh kalau nggak balik? Berarti si burung merpati sudah menemukan tempat untuk hinggap. Berarti airnya udah semakin surut adik-adik sampai pepohonan juga udah mulai kelihatan. Airnya makin lama semakin turun. Berarti si burung merpati dia udah menemukan tempat untuk hinggap, dia tidak kembali lagi. Nah, berarti kalau gitu bisa keluar dong dari bahtera. Belum adik-adik, masih tetap nunggu perintah dari Tuhan. Nuh tetap taat, Nuh tetap sabar untuk menunggu perintah dari Tuhan untuk keluar. Akhirnya, tadi itu, kira-kira anak-anaknya, istrinya, ada nggak yang ngeluh? Ada nggak yang udah nggak sabar? Enggak. Mereka tetap nunggu. Mereka tetap nunggu perintah dari Tuhan untuk keluar. Nah, akhirnya setelah nunggu beberapa lama, akhirnya Tuhan berfirman terhadap Nuh. Tuhan berfirman, akhirnya Nuh diperbolehkan untuk keluar dari bahtera. Tuhan bilang, Nuh keluar, bawa semua keluargamu, terus kemudian bawa semua hewan-hewan yang ada di dalam bahtera. Kemudian isilah bumi, beranak cuculah. Akhirnya setelah Tuhan berfirman seperti itu, akhirnya Nuh baru keluar. Kalian bayangin adik-adik ya, berapa lama itu ya ada di dalam bahtera, lama banget. Kalian yang kalau misalnya di rumah aja kayak gitu, baru mungkin berapa bulan atau berapa lama. Nuh bahkan mungkin lebih dari 1 tahun, 2 tahun, lama banget adik-adik. Dia nunggu perintah dari Tuhan. Dan menunggu itu bukan hal yang gampang. Tetapi Nuh tidak ngomel-ngomel, dia selalu mengucap syukur. Karena dia tahu Tuhan yang menyelamatkan keluarganya. Akhirnya Nuh keluar, terus kemudian apa yang dilakukan oleh Nuh setelah dia keluar? Akhirnya dia senang-senang, terus kemudian dia joget-joget, atau dia teriak-teriak. Bukan adik-adik. Nuh langsung menyiapkan mezbah untuk mempersembahkan persembahan. Dia mau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kenapa sih kok Nuh mengucap syukur, Kak? Emang kenapa dia ngapain? Iya dong, Nuh harus mengucap syukur karena Tuhan telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kalian bayangin adik-adik, kalau Nuh tidak diselamatkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera, airnya kan Nuh bisa ketutupan air dan dia nggak ada saat itu. Nuh tidak lupa hal itu. Dia ingin mengucap syukur atas pertolongan yang Tuhan berikan. Kemudian itu hal yang paling pertama yang dilakukan oleh Nuh. Waktu dia keluar dari bahtera, akhirnya dia minta tolong ke anak-anaknya, ayo kita siapin mezbah, persembahan, kita tumpukin batunya. Batunya ditumpukin semua, terus kemudian kita ambil 1 hewan untuk dijadikan korban persembahan. Kita ingin mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kita. Akhirnya mezbahnya disiapin, terus kemudian Nuh dan keluarganya berdoa di mezbah itu. Mereka semua sekeluarga mereka mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong mereka. Dan terlebih juga Nuh dan keluarganya mereka tetap taat adik-adik. Mereka menunggu perintah dari Tuhan. Nah, setelah Nuh berdoa, kemudian Tuhan mendengar nggak kira-kira doanya Nuh?
didengar adik-adik. Nah, kemudian setelah itu Tuhan bilang apa? Yuk kita buka Alkitabnya ya. Yuk buka Alkitabnya. Kita buka di Kejadian 9 ayat yang 11. Gampang dong kalau Kejadian, pasti bisa nih. Kakak tunggu ya. Buka di Kejadian 9 ayat yang ke-11. Udah ketemu? Oke. Kalau udah ketemu, baca bareng-bareng sama kakak ya. Kakak juga baca ini. Kejadian 9 ayat yang ke-11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Setelah Nuh berdoa sama Tuhan, kemudian Tuhan berbicara dengan Nuh. Tuhan memberikan perjanjian adik-adik. Bahwa Tuhan tidak akan memberikan musibah air bah sampai selama-lamanya. Jadi kejadian itu tidak akan terulang lagi adik-adik. Itu janji Tuhan untuk Nuh dan untuk semua orang sampai saat ini. Jadi tidak ada musibah seperti itu lagi. Terus kemudian habis itu Tuhan memberikan tanda nih adik-adik. Kalau Tuhan menggenapi janji itu, bahwa Tuhan tidak akan memberikan musibah seperti itu lagi. Apa tuh tandanya? Nah, Tuhan memberikan tanda bahwa setiap nanti setelah hujan akan ada apa tuh yang warnanya macam-macam, Mejiku Hibiniu. Kalian tahu apa? Pelangi. Makanya kalian kalau ngelihat, siapa yang suka lihat, ada yang suka lihat pelangi, kelihatan, berarti itu adalah tanda dari perjanjian yang Tuhan berikan untuk Nuh dan keluarganya dan juga untuk semua umat manusia adik-adik. Kalau lihat tanda itu berarti tandanya adalah Tuhan tidak akan memberikan musibah air bah lagi. Nah, gitu ya. Terus kemudian kakak tanya lagi dari pertanyaan kakak yang pertama nih. Nuh dan keluarganya tadi kan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, mereka nggak ngeluh, mereka nggak ngomel-ngomel sama Tuhan, mereka tetap mengucap syukur. Nah, kira-kira bisa nggak nih adik-adik seperti itu? Kakak tahu ya, kakak juga demen sih pergi ke mall gitu ya. Terus sekarang selama keadaan seperti ini kan kita nggak bisa jalan-jalan adik-adik. Wah, bosannya pasti luar biasa ya. Tapi kira-kira kalian harus bisa belajar untuk tetap mengucap syukur adik-adik. Kenapa harus mengucap syukur dalam keadaan seperti ini? Karena Tuhan sudah memberikan perlindungan dan kesehatan tubuh kalian yang sempurna sampai saat ini. Kalau sampai saat ini kalian masih bisa bernafas, kalian masih bisa makan, minum, kalian masih bisa belajar online, masih mungkin main sama temannya dari online juga jadinya, mungkin ketemu ngobrol sama temannya juga dari video call, nggak bisa ketemu, tapi kalau kalian masih bisa melakukan banyak hal sampai saat ini, itu semua karena perlindungan Tuhan. Untuk itulah kalian harus mengucap syukur sama Tuhan. Berarti Tuhan masih menjagai kalian adik-adik. Ya, kalian ingat hal itu. Jangan kalian ngomel-ngomel doang. Bosen Pak. Pokoknya pengen makan, pengen keluar. Udah deh, nggak usah pakai masker. Ngap pakai masker. Nggak boleh adik-adik. Kalian harus tetap mengucap syukur sama Tuhan. Tetap berdoa sama Tuhan. Oke? Firman kakak sampai situ dulu ya. Oke, sampai jumpa. Yuk kita berdoa dulu. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur utus penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami masih sering mengomel, kami masih suka bersungut-sungut, namun kami ingin selalu mengucap syukur karena Engkau telah melindungi kami. Engkau telah memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga ampuni jika sebelumnya kami belum mengucap syukur untuk semua hal yang Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan yang pimpin
kehidupan kami, dan terlebih untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Yeay, Bebek, semuanya bebek. selamat, baik orang-orangnya dan binatangnya. Dan adik-adik juga bersuka cita tuh, Ernabot dan Harbot. Bebek, Pertanyaan bebek, nih buat Profesor. Ernabot, Bebop. kok bisa Bebop. 8 orang di Bebop. dalam bahtera itu selamat? Bebop. Bebek, karena perlindungan Tuhan. Bebek, Bebop. Tepuk tangan adik-adik Bebop. buat Ernabot. bebek, bebek. Kenapa sih Bebop. binatang-binatang yang Bebop. banyak itu selamat, Bebop. Harbot? Karena berkat Tuhan. Bebop. Yeay, tepuk Bebop. tangan. Bebep, Karena bebep. perlindungan dan berkat Tuhan adik-adik mereka selamat. Dan adik-adik berkat Tuhan gak hanya untuk keluarga Nabi Nuh dan juga hewan yang ada di dalamnya. Kalau kita juga anak-anak Tuhan, percaya sama Tuhan, pasti juga akan menerima berkat dan perlindungan Tuhan. Seperti Bebep, saat bebep. ini Bebop. Bebep. kita sehat dan terlebih bisa beribadah kepada Tuhan. Bebep, bebep. Nah adik-adik jangan jemu-jemu ya untuk datang beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bebep, bebep. Sampai jumpa. Bebek, bebek. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Andres. Sekarang saatnya kita mau aktivitas dan juga ayat hafalan. Tapi adik-adik, sebelum kita aktivitas dan ayat hafalan, Kak Andre mau bacain dulu nih. Kalau adik-adik punya untuk catatan ibadah, nah Kak Andre mau bacain dulu nih ya. Hari ini tanggal 22 Agustus 2021. Judulnya, Nuh sekeluarga bersyukur atas perlindungan dan berkat Tuhan. Sekali lagi ya, judulnya Nuh sekeluarga bersyukur atas perlindungan dan berkat Tuhan. Nah, ayat hafalannya sekarang. Semuanya adik-adik kelas Galilea, Yudea, Betania, dibuka ya Alkitabnya ya. Kita buka sama-sama di Mazmur 9 ayat 2. Sekali lagi ya, Mazmur 9 ayat 2.
Nah, Kak Andre tungguin. Adik-adik buka Alkitabnya. Sudah siap semua? Sudah? Kalau sudah, kita mau baca bareng-bareng ya. Adik-adik di rumah juga ikutin Kak Andre ya. Mazmur 9 ayat 2. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi ya, kita sama-sama ya adik-adik ya, di rumah juga jangan diam aja, tapi ikutin Kak Andre baca ayat emasnya ya. Mazmur 9 ayat 2. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, udah bisa semua ya, dihafalin ya. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Tapi adik-adik, aktivitasnya beda nih sama yang minggu-minggu lalu. Kalau minggu-minggu lalu kita menggunting, menempel, mewarnai. Nah, Kak Andre hari ini mau ngajak adik-adik semua di rumah berolahraga. Gimana ya caranya ya? Caranya gampang banget adik-adik. Nah, tadi adik-adik pasti udah denger kan? Profesor Sani Matahari bersama dua robotnya, Ernabot sama Harbot, nyanyi lagu apa? Tadi tuh, lagu apa? Betul, lagu Nabi Nuh. Nah, hari ini Kak Andre mau ajak adik-adik semua di rumah untuk menyanyikan lagu Nabi Nuh. Pakai gerakan, terus jangan lupa nih adik, minta papa mamanya rekamin adik-adik, divideoin ya. Divideoin, adik-adik nyanyi lagu Nabi Nuh, pakai gerakannya yang bagus ya, yang semangat. Nanti videonya dikirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah nih ya. Nanti nomor WhatsApp-nya ada di bawah. Adik-adik minta papa mamanya videoin, terus dikirimin ke nomor tersebut ya. Nanti yang ngirimin videonya dimasukin sama Kak Andre ke Instagramnya Tabernacle Family Junior ya. Yang bagus ya adik-adik. Nah, nanti kakak mau lihat siapa-siapa aja nih yang gerakannya sama suaranya bagus-bagus semua ya. Nah, sampai di sini ayat hafalan aktivitasnya untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.